Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Ibu Sri Indayani dalam pembelajaran materi fisika pokok bahasan listrik statis. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi hukum Coulomb. Sekarang kita akan melanjutkan materi kuat medan listrik. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah mempelajari materi kuat medan listrik, siswa dapat menentukan kuat medan listrik dengan sikap rasa ingin tahu. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan membahas pengertian medan listrik. Misalnya ada sebuah muatan, di sini saya menggunakan muatan positif. Muatan positif ini kita sebut dengan muatan sumber. Kemudian di sekitar muatan sumber ini kita letakkan sebuah muatan, misalnya adalah muatan positif, maka muatan yang kita letakkan di sekitar muatan sumber ini akan mengalami gaya Coulomb. Karena muatannya sejenis, maka gaya Coulomb yang timbul yaitu gaya tolak-menolak. Gaya tolak-menolak ini berada dalam satu garis lurus. Kemudian misalnya di sekitar muatan sumber ini kita letakkan lagi muatan negatif. Maka muatan negatif ini juga akan mengalami gaya Coulomb. Karena muatannya tidak sejenis, maka gaya Coulomb yang dialami yaitu gaya tarik-menarik. Gaya tarik-menarik ini juga berada dalam satu garis lurus. Dengan demikian, medan listrik dapat didefinisikan ruang di sekitar muatan sumber, di mana muatan listrik yang lain yang berada di sekitar muatan sumber ini akan mengalami gaya Coulomb atau gaya listrik yang berupa gaya tarik atau gaya tolak. Kita lanjutkan kuat medan listrik. Tadi kalian sudah mengetahui ketika ada muatan yang disebut dengan muatan uji, di sini ada muatan positif maupun muatan negatif yang berada di sekitar muatan sumber, maka akan timbul gaya Coulomb. Kuat medan listrik itu adalah gaya Coulomb atau gaya listrik yang bekerja pada muatan uji dibagi dengan besar muatan uji tersebut. Secara matematis dituliskan E sama dengan F dibagi Q0. F-nya adalah gaya Coulomb, Q0 adalah muatan uji. Sedangkan E kuat medan listrik yang satuannya Newton per Coulomb. Kemudian kita masukkan gaya Coulomb-nya, yaitu K, Q, yaitu muatan sumber, dikalikan Q0, muatan uji, dibagi jarak antara kedua muatan, yaitu muatan sumber dengan muatan uji, dikuadratkan, dibagi dengan muatan ujinya. Di atas ada Q0, di bawah ada Q0, sehingga bisa dicoret habis, sehingga tinggal K Q per R kuadrat. Q di sini adalah besarnya muatan sumber. Jadi, kuat medan listrik dirumuskan dengan E sama dengan K Q per R kuadrat. Arah kuat medan listrik pada suatu titik didefinisikan sebagai arah gaya listrik yang akan dikerjakan pada suatu muatan uji positif yang diletakkan pada titik tersebut.
Sehingga arah kuat medan listrik pada titik P ini akan menjauhi muatan sumber. Sedangkan jika muatan sumbernya muatan negatif, maka arah kuat medan listrik pada titik P ini akan mendekati muatan sumbernya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Dua partikel masing-masing bermuatan Qa sama dengan 1 mikrokulom dan Qb sama dengan 3 mikrokulom diletakkan terpisah sejauh 4 cm. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kulom persegi. Besar kuat medan listrik di tengah-tengah Qa dan Qb adalah titik-titik. Perhatikan cara penyelesaiannya. Ada dua muatan, Qa dan Qb. Keduanya sama-sama muatan positif, terpisah sejauh 4 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah kuat medan listrik di tengah-tengah Qa dan Qb. Karena muatan Qa positif, maka kuat medan listrik di titik P akan menjauhi muatan Qa. Dan karena Qb juga positif, maka kuat medan listrik di titik P ini menjauhi muatan Qb, sehingga kuat medan listrik A atau Ea dan kuat medan listrik B yaitu Eb vektornya saling berlawanan, sehingga nanti untuk mengerjakan kalian menggunakan aturan vektor, yaitu dua vektor saling berlawanan. Jarak antara titik P dengan Qa adalah Ra dan antara titik B dengan Qb adalah Rb. Karena titik P ini berada di tengah-tengah antara Qa dan Qb, maka besarnya Ra sama dengan Rb, yaitu setengah dikalikan 4 cm, berarti 2 cm. Kemudian dijadikan meter, berarti dikali dengan 10 pangkat min 2. Karena Ea dan Eb saling berlawanan, maka kuat medan listrik di titik P sama dengan Ea dikurangi Eb. Dan kita masukkan rumusnya. Ea berarti K Qa per Ra kuadrat dikurangi K Qb per Rb kuadrat. Ini sama-sama ada K, dan K-nya bisa ditaruh di luar, di depan, itu dikasih kurung. Qa per Ra kuadrat min Qb per Rb kuadrat. Kita masukkan angkanya. K 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Qa 1 mikrokulom, berarti 1 kali 10 pangkat min 6 dibagi Ra 2 kali 10 pangkat min 2, kemudian dikuadrat
dikurangi QB 3 kali 10 pangkat min 6 ya, karena 3 mikrokulom berarti dikali 10 pangkat min 6 dibagi RB 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadrat sembilan kali 10 pangkat 9 1 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadrat 2 kuadrat 4 10 pangkat min 2 dikali 2 berarti 10 pangkat min 4 dikurangi 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi sama 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadrat berarti 4 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Penyebutnya sudah sama berarti pembilangnya dikurangi, pangkatnya sama berarti tinggal dikurangi saja. 1 dikurangi 3 sama dengan min 2 di min 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi penyebutnya tetap 4 kali 10 pangkat min 4 9 kali 10 pangkat 9 min 2 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi 4 kali 10 pangkat min 4 min 2 dibagi 4 berarti min setengah dikali 10 pangkat min 6 dikurangi dalam kurung min 4 sehingga sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 min setengah tetap kali 10 pangkat min 6 min dalam kurung min 4 berarti min 6 ditambah 4 sehingga sama dengan min 2 9 dikali min setengah dan dikali 10 pangkatnya dijumlahkan 9 dikali min setengah berarti min 4,5 dikali 10 dikali 10 pangkat 9 ditambah min 2 sama dengan 7 sehingga hasilnya min 4,5 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Artinya kuat medan listrik di titik P sama dengan 4,5 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Arahnya karena minus berarti arahnya
ke kiri. Arahnya ke kiri berarti searah dengan EB. Jadi dari soal ini pilihan jawabannya adalah B, 4,50 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Anak-anak, kalian sudah mempelajari materi kuat medan listrik beserta dengan contoh soalnya. Sekarang kalian kerjakan latihan soal ini. Dan bila masih ada yang belum paham, silakan bertanya. Demikian pembahasan materi kuat medan listrik yang sudah dilengkapi dengan contoh soal dan latihan soalnya. Semoga kalian bisa memahaminya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.